Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, oh ya sebelumnya kita sapa dulu para penonton setia Zapnger. Ada Zafran, Ryan, Iman, Rapi, Kiran, Satria, Fauzi, Valen, Sultan, Kidang. Dan buat kalian semua yang sedang rebahan santuy sambil menonton video ini, aku mau ucapin terima kasih karena tanpa dukungan kalian semua, aku nggak akan sanggup menamatkan film Kemanuk Akalan ini. Ya, walaupun belum tamat sih. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang membuat saya bahagia sekali ketika menontonnya tapi bohong dibuka dengan sebuah warung dengan skuad emak-emak di dalamnya yang sedang taruhan lost track terbanyak boleh makan sayur gratis tanpa dimasak. Dikira kambing apa ya? Lalu datanglah seorang begundal wanita ke sana bernama Tika, anak pemilik warung, yang meminta uang untuk membayar jasa joki tiket Coldplay sehingga membuat suasana taruhan pun menjadi buyar. Buset. Ini alis apa marka jalan? Kinclong kali cuy. Nah setelah pulang jualan, si maknya pun curhat kalau anaknya mau nonton Coldplay tanpa mengajak dirinya, yang memang suka dugem di kamar mandi sambil dengerin lagu-lagunya. Sampai si mak yang saking marahnya, ia pun berniat meminjam uang ke Ida untuk membeli kuota, berharap ada tutorial di YouTube cara melenyapkan anak durhaka yang tak tahu diri seperti anaknya. Sementara di sisi lain, selesai shopping baju untuk menonton konser, bapaknya yang seorang builder beras pun memberikan nasihatnya ke si Tika. Kita ini kan bukan orang yang berada. Kamu jangan belanja barang-barang yang tidak penting. Kalau versi anak tikus berdasi beda nih. Kita kan orang yang berada, jadi jangan suka flexing barang yang nggak penting ya. Nanti kekayaan bapak dicek sama LHKPN. Cuaks, kayak siapa tuh? Alhasil mendengar itu, si Tika pun menjawab dengan IQ yang melebihi IQ 7 dengan berkata, kalau misalnya ditabung, besok mati gimana? Ya juga sih ya. Jadinya si bapak yang mendengar itu, ia hanya bisa meremas-remas perutnya karena sakitnya sampai ke Uluwatu. Kemudian saat sampai di rumah, si Tika pun kembali marah-marah karena ibunya hanya bisa mengidangkan masakan Master Chef kasta terendah untuknya. Dan lagi-lagi uang si ibu yang maunya dipakai untuk membeli kuota mencari tutorial mendelitkan anaknya harus diambil oleh Tika untuk memesan GoFood, sampai membuat ibunya bersedih karena lagi-lagi gagal untuk memusnahkan si begunal ini dari muka bumi. Kenapa ibu minjam uang sama Ida segala? Ya kalau bapak punya duit dia nggak bakalan minjem bapak. Ibu kok malah menangis? Ibu kenapa bu? Kenapa ibu minjam uang dari Ida segala? Ini si bapak kenapa sih? Sinyal di otaknya kayak sinyal Indosat yang habis dijual. Jadi suka ngelag-ngelegan. Nah besoknya Aku dibeliin kalung ini. Bentuknya lope. bentuknya lope. Lope nggak tuh? Kamu udah dibeliin apa aja sama orang tua kamu? Alah, bilang aja kalau kamu tuh nggak punya, iya kan? Nah gini, kalau punya temen suka ngecit umur udah segede gaban gini pertemanannya kayak anak SD. Kala itu merasa diremehkan, si beban dunia akhirat ini pun datang menemui ibunya berniat meminjam perhiasannya untuk ban flexing. Namun karena ditolak, sebuah ancaman family friendly pun harus terucap. Emangnya ibu mau mati duluan? Biasanya anak ngancem ortu tuh nggak mau sekolah atau nggak mau makan, ngurung diri di kamar. Lah ini ngancemnya kayak anak mafia. Ibu mati duluan. Merasa tak mendapatkan apa yang diinginkan, si Tika pun mau tak mau harus menjadi haya woman di rumahnya sendiri, mengendap-endap seperti ingin mengkorupsi BTS 4G asik. Dan akhirnya ia pun berhasil menemukan perhiasan ibunya peninggalan nenek moyang dari nenek dan neneknya. Tapi saat akan diambil, berflikerlah Tigril ke sana karena mencium bau-bau kejahatan anaknya, yang dimana saat diberikan tutur rahayu, si Tika pun membalikan tutur rahayu itu menjadi tutur a fuck you. Bapak aja yang istighfar, biar bapak itu sadar dan cari uang lebih banyak lagi. Kena kombek dong, emang top global anak durhaka ini si Tika. Nah di malam harinya, si Tika pun benar-benar mengcosplay dirinya menjadi Haya Woman lengkap dengan wajahnya yang menggunakan kupluk berwarna brody, di mana ia diam-diam masuk ke kamar ortunya yang tidur lelap sehabis adu mekanik. Namun saat mengambil perhiasannya, jiwa si bapak pun langsung ngespon ke tubuhnya dan langsung mengejar Tika yang ia kira bukan anaknya. Seketika volume suaranya gede banget dah, kayak suara-suara rakyat yang kurang didengar pemerintah. Kala itu datanglah dua fighter di kampung itu yang siap adu mekanik dengan maling. Namun apa daya mereka kesusahan mengendus jejaknya karena si Tika menggunakan skill pasif Natalia dan hanya bisa ditemukan oleh bapaknya yang memang sudah jago mendeteksi seseorang di semak-semak. Ya mungkin pas muda suka main di semak-semak.
Kemudian si bapak yang murka, ia pun sempat ingin meng-smackdown anaknya dari belakang tapi ditahan oleh istrinya. Bahkan sempat ingin menggedik otak si Tika agar bisa kembali berpikir, namun tetap saja ditahan oleh istrinya. Ya ilah, sayang anak sih sayang anak, tapi nggak gini juga kali. Kadang remote TV tuh kalau rusak harus dikeplak dulu biar bisa dipakai. Siapa tahu kan otak Tika kayak gitu juga. Apaan sih? Aku tuh udah gak ngerasa diinginkan di sini. Ini kamu pakai semuanya. Buset, sayang bener dah maknya. Gue jadi Tika auto nangis minta Civic Turbo. Keesokan harinya mulailah para begundal beban keluarga ini menunjukkan pesonanya dengan flexing perhiasan hasil dari nendang pintu. Namun karena si Tika kalah saing, emasnya tak sekuning gigi temannya, ia pun langsung adu mekanik di sana melakukan tarik tambang dengan rambut hingga Tika dikeluarkan dari circle begundal berota SGM ini. Ya, buat kalian nggak tahu SGM, Sinting Gila Mengong. Nah, saat pulang, Tika pun dipala oleh preman mental OBH, di mana mereka dengan santuinya hanya mengambil perhiasan Tika aja tanpa membungkusnya, membawanya ke sebuah OYO eksklusif di kampung ini. Alhasil, ketika pulang, senyum Tika pun langsung berubah menjadi saldo Shopee. Terlebih lagi bapaknya langsung memaki-makinya, menyebutkan seluruh nama binatang yang ada di muka bumi ini sampai Tika pun ingin pindah kakak. Aku mau pergi aja di rumah ini. Yaudah pergi sana. Tuh kan bapak itu emang gak sayang sama aku, Bang. Kebiasaan woman, dia yang mau pergi giliran dibiarin malah sakit hati. Nah, karena si Tika tak mendapatkan bujukan dari bapaknya, si Tika pun lebih memilih mendorong kedua orang tuanya berharap salah satu dari mereka terbenetkan. Dan benar saja, kepala bapaknya lah yang harus dikecup oleh beton sehingga membuatnya stroke dan langsung mati. Mohon maaf, Bu. Ternyata Allah berkehendak lain. Asik. Tumben kalimatnya beda. Biasanya kami sudah berusaha semaksimal mungkin bapak kau. Kala itu untuk merayakan kejandaan Ibu Tika, ia pun mengundang begundal bapak ini yang tersakni-sakni dengan Ibu Tika. Tapi karena Ibu Tika diberi amanah oleh suaminya sebelum mati untuk mencari suami yang jago di XP Land, ia pun mau tak mau harus menolak bapak ini, apalagi si duda ini hanya bisa menggunakan Nana. Maaf Pak, karena ini amanah dari suami saya. Makanya, cowok kok main Nana? Keesokan harinya Ibu Tika pun menjelma menjadi seorang builder sawah dan di siang harinya jadi tukang jualan sayur. Hingga karena kerja keras bagaikan kuda ini, ia pun sampai batuk-batuk karena seperti ada mic clip-on yang keselak mengganjal di tenggorokannya. Dan benar saja, akibat tak kuasa menahan batuk yang menguras habis cakra, sang ibu pun memilih meng-shutdownkan dirinya berharap ada orang yang mau mentransferkan cakra untuknya. Kala itu datanglah Ida, adik dari Ibu Tika, dimana setelah ia top upkan Ibu Tika cakra, akhirnya ia pun bisa bangkit kembali. Gila, ini kerja di kebun apa di mana cuy? Pakai baju polo rapi, alis melintang kayak garis bujur timur, bibir pakai gincu, pipi diisi make up. Kurang glow up apalagi bekerja sebagai builder. Di sisi lain ada si anak begundal yang datang ke warung ibunya, tapi karena nggak ada ibunya di sana, ia pun mengamuk-ngamuk di sana sampai ibunya pun harus menggunakan spell Arrival untuk datang ke lokasi bencana. Dimana ternyata kedatangan Tika ke sana untuk membuat jantung ibunya terkena mental, karena dengan entengnya cangkem si Tika berkata, Aku mau nikah Bu sama Mas Yanto. udah nggak waras sih ini emang, di semesta azab anaknya nggak ada yang bener. Ada ya orang gini masih pengangguran tiba-tiba punya planning buat nikah? Hasil akibat anaknya ingin dicas secara sah, ibunya pun mau tak mau harus menjual tanah warisan miliknya demi mewujudkan pesta pernikahan super besar yang konon sampai mengundang Lucinta Luna sebagai pengdandut handal di acara tersebut. Nah, sangat handal kan, suaranya pun kayak T-Rex mau melahirkan. Beberapa ratus tahun setelah pernikahan selesai, ternyata benar kata pepatah, pasangan kita adalah cerminan diri kita sendiri karena... Aku akan selalu bantu kamu untuk menguras semua harta warisan bapak angkat kamu. Ngadepin satu begundal aja kesusahan, ini login lagi begundal berbatang. Nah, keesokan harinya sang ibu yang baru pulang, ia pun menemukan dua begundal yang keluar dari kamarnya, di mana si Tika membawa surat-surat rumah ini untuk dijual, dan karena tak terima, sang ibu pun mencoba melawan tapi langsung didorong hingga badannya bersetubuh dengan bumi. Buset dah. Enak bener main jadi MC di sini, bisa simulasi jadi anak durhaka.
Malam harinya Ibu Tika pun curhat ke Ida kalau sebentar lagi ia akan cosplay jadi gembel karena anaknya mau menjual rumahnya. Hasil mendengar itu, kemarahan si Ida pun langsung memuncak sampai mengeluarkan segala kotoran bahkan ketombe-ketombe yang menempel di kepalanya. Ya karena lupa keramas pakai sunsil hijab, jadinya seketika si Ida berniat open war dengan Tika, namun tetap saja ini emak melarangnya karena saking sayangnya dengan si Tika yatim. Kalau udah tahu dilarang ngapain curhat ya? Dikasih solusi malah ngelarang. Di sisi lain Tika dan Yanto pun akhirnya bisa beli rumah baru yang tentunya dari duit yang sangat membabikan itu. Iya, makanya aku itu nyuruh ibu pergi dari rumah. Lebih baik kalau dia itu cepat-cepat meninggal. Tika lama-lama jadi kayak kawaki ya. Udah anak pungut nggak tahu diri. Namun beroja senang bisa beli rumah baru, perut Tika pun tiba-tiba mules yang Yanto mengira kalau Tika sedang dalam proses mengupdate member baru di perutnya. Baru juga nikah udah punya anak, itu ngecasnya sesudah apa sebelum? Di malam harinya datanglah 2 minion yang berkunjung untuk mengajak Yanto dan Tika bergabung ke dalam squad ML-nya. Tapi apa daya Tika pun malah marah-marah sampai otaknya pun nge-lag seperti sinyal Indosat karena lupa dengan naskah yang dibacanya. Aduh, kalian tuh gak ada kerjaan lain ya? Bisanya ganggu orang tidur siang aja? Tidur siang nggak tuh? Salah baca skrip. Dan anehnya lagi, Sombong amat sih orang baru ini. dengar tuh, dia bilang sombong orang baru kan? Tapi kalau kita kembali ke adegan Ibu Tika kehabisan cakra, kan ini 2 minion yang bantuin kan? Secara otomatis mereka kenal dong sama Ibu Tika sama Tika. Lah, ngapain dianggap orang baru? Kan udah satu kampung dari dulu. Aja-aja ada ya. Nah, di malam harinya ketika Tika dicek ke rumah sakit, Yanto pun dikejutkan oleh sang dokter karena dokter woman ini mengatakan kalau Tika bukan sedang hamil, melainkan ia dianugerahi sesuatu yang jauh lebih istimewa untuk supaya anak durhaka, yaitu penyakit kanker rahim. Mamam tuh Tika. Hasil dari rumah sakit ini benar-benar valid. Meanwhile, gagal. Hasil dari rumah sakit ini benar-benar gagal. Gini nih kalau figuran tidur pas briefing. Kala itu si Tika yang mendengar ia dianugerahi kanker rahim, tentunya ia begitu senang sampai ia terharu tapi bohong. Terlebih lagi ia mengamuk tak karuan sampai melarikan diri dari rumah sakit. Ya gunanya kabur apa? Kan penyakitnya ada di dalam tubuhmu. Ketika kabur, Tika pun melihat ibunya yang sedang traveling seperti Dora dan ini Bud, di mana mereka mencari keberadaan Begundal Tika berharap bisa bertemu kembali dengan anaknya. Kemudian besoknya, Yanto pun mencabut papan kebun warisan milik Ibu Tika karena mulai sekarang ialah pemilik kebun tersebut, jadi siapapun builder yang mau bekerja dengannya harus melamar dulu dan minimal tamatan S3 serta berpenampilan menarik, tidak sombong, baik hati, siap lembur tanpa digaji, pernah melawan Thanos dan pernah menaklukkan banteng liar di jalanan. Ya kecuali partainya. Saya akan mewawancara siapa yang pantas bekerja dengan saya. Kerja di kebun doang pakai siapa yang pantas? Di sisi lain Ibu Tika pun akhirnya sampai di rumah, tapi berwajah mau masuk rumah, datanglah preman gondrong bermental sakatonik ABC yang berniat mengusir Ibu Tika dari sana karena rumahnya udah dijual oleh Begundal Tika. Alhasil mendengar itu, jantung ibunya pun langsung terkelepek-kelepekan seakan-akan ingin menewaskan dirinya sendiri. Dan benar saja, setelah memberikan pesan immortalnya ke Ida beserta email dan password akun ML-nya, Ibu Tika pun akhirnya berpulang kembali ke kursi penonton. Coba saya periksa dulu. Ya ilah, periksa apaan deketin jari ke hidung? Emang dasar minion azab gampang banget mutusin orang meninggal. Nah, ketika akan dikubur, muncullah Yanto yang berbasa-basi menanyakan siapa yang meninggal dan menanyakan penyebab kematiannya. Udah tua ya Pak, makanya sakit-sakitan. Kok Bapak bisa tahu Ulani sakit-sakitan? Dih, lu budek kali ya? Kan udah dibilang pasti udah tua ya, jadi sakit-sakitan. Pakai nanya lagi kok bisa tahu. Setelah berjuta-juta tahun setelah meteor menghancurkan bumi dan Megalodon punah, Sida pun mengcosplay dirinya menjadi jejak petualang, menanyakan Tika ke para warga dan akhirnya salah satu warga pun mengantarnya ke TKP sarang para begundal. Namun sayangnya, si Tika nggak ada di rumah melainkan ia sedang JJ bersama ayang bebnya. Katanya habis jual warisan, kenapa malah jalan kaki? Nggak bisa beli motor kah?
Kala itu si Ida yang tak pantang menyerah, ia pun tetap stay di rumah Tika bersama para anggota Azabnger yang baru ia bentuk beberapa menit yang lalu. Dan insting Ida pun tiba-tiba muncul hingga ia pun berhasil menemukan Tika di jalanan. Dengan gebleknya, entah alergi dengan si Ida atau kenapa, ini si Tika malah kabur lalu masuk ke tengah hutan yang lebat selebat nggak jadi deh. Dan karena pelariannya membuat Yanto pun malah nyungsep ke sebuah lubang hingga akhirnya si Tika meninggalkannya karena menganggapnya sebuah beban tim. Lagian ini ngapain kabur dah? Orang ada mau baku hantam juga. Emang gaje nih film. Nah, karena merasa terpojok, Tika pun langsung melemparkan dirinya tanpa berkata Wakanda Forever hingga ia pun langsung mengcosplay menjadi duyung. Anehnya tuh ya, orang loncat ke jurang kok bisa tiba-tiba ngestun di sungai dangkal gini? Kalau orang lompat dari ketinggian terus jatuh di sungai dangkal, gila. Auto patah kakinya cuy. Lalu karena Tika yang nggak mau naik ke daratan dan memilih stadium di sana, tiba-tiba sebuah efek kebanjiran fakta pun terjadi, di mana air sungai yang sangat real banget pun tercipta, buset. Apaan nih cuy? Lalu sebuah banjir bandang pun terjadi yang tentunya efeknya begitu menyakitkan mata kalian karena ada efek JJ-nya di dalamnya. Aduh, sakit mata gue. Namun para warga yang amat banyak jumlahnya ini mereka hanya bisa AFK aja sampai sebuah pohon dengan properti yang super duper real ini menggedik kepala Tika. Gila, sakit mata aing lihat efek JJ-nya. Noh, sakit kan liatnya kelap-kelip gitu biar apa? Malam harinya para warga pun akhirnya berhasil menemukan Tika dan aduh, lihat sendiri deh. Pak, tolong periksa, Pak. Nah, kalau udah tangan gini ya kalian tahu sendiri kan apa artinya? Ya pasti koid dong, apalagi nggak mungkin banget dibilang pingsan atau masih hidup. Singkat cerita, ketika memandikan si Tika, sebuah petir dan ulti Kadita pun muncul. Apalagi efek-efek api yang realistis pun juga ikut memeriahkan acara ini. Sampai para minion ini pun terkena mental dan lebih memilih untuk tak memandikan si Tika. Dimana ketika penggiringan calon top global anak durhaka ke neraka, lah si Yanto masih hidup. Gue kira udah koid. Seperti biasa, jalannya pun sangat ekstrim, bahkan melewati kebun warga yang baru proses pembibitan, sampai karena saking menguras banyak cakra, para minion ini pun berlatah membuang keranda si Tika dan nyungsep ke sebuah susu Milo. Nah, walaupun warna kain keranda sudah berganti skin, para minion ini tetap saja membawanya ke pemakaman, bodo amat yang penting film cepat selesai. Lalu saat sampai di TKP dan sudah mengubur si Tika, minion dari kampung lain pun tiba-tiba berflicker ke sana menolak untuk memberikan slot pemakamannya bagi si Tika. Namun saat akan membongkar pemakaman, seliter air yang sangat lezat dan berbiji pun tiba-tiba muncul, diikuti dengan bau-bau klepon yang memeriahkan acara pemakaman si Tika, sampai akhirnya minion dari kampung sebelah pun memberikan izin untuk menguburkan Tika di sana karena merasa nyaman dengan bau klepon yang dihasilkan dari makam si Tika. Nah, film ini pun kemudian ditutup dengan sebuah efek banteng yang membuat gempa bumi. Ya, kalian lihat sendiri aja deh. Wah, suara ledakannya keras banget ya guys. Download di mana? Coba tuh suara. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian orang yang kurang mampu, sadar dirilah untuk tak memfoya-foyakan uang kalian, apalagi demi kebutuhan flexing di sebuah sosial media agar mendapatkan komenan mainnya hebat dari para betina atau manusia berbatang. Karena ingat, semua orang itu ingin menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Asik. Tapi intinya, jangan kaya-kaya guys.